Halo sahabat Balai Buku Bekas. Meskipun prasasti pertama yang menunjukkan keberadaan Sriwijaya ditemukan pada paruh kedua abad ke-19, baru pada paruh pertama abad ke-20 ada peneliti yang berupaya membaca isinya. Orang pertama yang berupaya membaca prasasti yang ditemukan di Kampung Kota Kapur, Desa Penagan, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka pada 1892 tersebut adalah Hendrik Kern, ahli purbakala Belanda. Dia berupaya membaca prasasti bertiti mangsa 28 Februari 686 Masehi itu. Karena tak menguasai bahasa Melayu kuno, prasasti yang kemudian dikenal sebagai prasasti Kota Kapur itu disebutnya sebagai prasasti aneh dan disebutnya ditulis dalam sejenis bahasa Melayu yang bagian-bagiannya tak dapat diterangkan semuanya olehnya. Meskipun demikian, Kern tetap merasa dapat menangkap maknanya secara umum, lalu memublikasikan pemahamannya tersebut pada 1913. Menurutnya, isi prasasti yang kemudian diketahui ditulis dalam huruf Falawa dan bahasa Melayu kuno itu adalah sebuah maklumat Sri Paduka Wijaya yang mengutuk pelbagai jenis penjahat dan mereka yang berani merusak batu prasasti, serta memberi restu kepada mereka yang taat lagi setia kepada rajanya. Karena kata Sri dalam sejarah kuno Indonesia biasanya dipahami sebagai sebutan atau gelar dan kata berikutnya sebagai nama raja yang bersangkutan, maka Sriwijaya diterjemahkan Kern sebagai nama raja, yakni Sri Paduka Wijaya. Sedangkan dalam bahasa Sansekerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan, sehingga kata Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. 5 tahun kemudian, 1918, Georges Coedes mengoreksinya. Peneliti berkebangsaan Prancis ini berhasil mengidentifikasi Sriwijaya sebagai sebuah kerajaan dalam bentuk kedatuan atau kumpulan para datu. Menurutnya, dari 3 kali penggunaan kata Sriwijaya pada prasasti Kota Kapur, ketiganya tanpa disertai gelar raja apapun. Konteks kalimatnya pun tak mengharuskan kata Sriwijaya dipahami sebagai nama raja dan bukan nama kerajaan. Di depan kata Sriwijaya pada baris kedua, keempat, dan ke-10 prasasti itu terdapat kata kadatuan atau kerajaan, datu atau raja, atau wala atau tentara. Dengan distribusi seperti itu, kata Sriwijaya lebih berterima jika diartikan sebagai kerajaan ketimbang nama diri atau orang. Apalagi kerajaan yang berkibar selama abad ke-7 hingga ke-11 ini pernah disebut-sebut pada kronik-kronik Tiongkok atau catatan perjalanan musafir Tiongkok dan Arab. Karena itu, simpul Coedes, prasasti itu tidak berasal dari Sri Paduka Wijaya, melainkan dari seorang tokoh yang tak disebut namanya, kepala dari sebuah negara Melayu yang telah mengenal peradaban Hindu dan yang bernama Sriwijaya. Penemuan Sriwijaya itu menghebohkan komunitas ilmu sejarah, terutama sejarah Asia Tenggara. Karena letaknya yang sangat ideal untuk lalu lintas pelayaran Jawa, India, Arab, dan Tiongkok, kata sejarawan Slamet Mulyana, maka sejarah Sriwijaya menyangkut hubungan internasional. Penemuan itu pun akhirnya mengalihkan minat para sarjana sejarah, terutama para sarjana Belanda, yang pada waktu itu terlalu banyak memusatkan perhatiannya kepada sejarah Jawa. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini.